Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha semuanya. Jangan bosan-bosan ya dengar suara Ustazah. Walaupun seandainya suara Ustazah ini memang kurang cantik, kurang bagus, tapi setidaknya suara Ustazah sedikit bermanfaat untuk antum semuanya ya. Dan semoga dengan suara Ustazah ini membuat antum mengerti dengan materi yang Ustazah sampaikan. Nah, sebelum belajar kita sama-sama berdoa ya. Semoga ilmu yang Ustazah berikan ke antum berkah hendaknya. Nah, kali ini Ustazah akan bahas tentang soal-soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Jadi dalam satu cerita ini ada berbagai operasi ya, nanti antum akan temui. Ada operasi penjumlahan, perkalian, kemudian pembagian dan pengurangan. Jadi intinya kalau antum menghadapi dengan soal-soal cerita, jangan panik duluan. Ustazah justru senang dengan soal-soal cerita. Kenapa? Karena biasanya angkanya jauh-jauh lebih kecil dari soal-soal yang tidak soal cerita. Namun, ada kalanya nanti angkanya juga besar karena antum sekarang sudah berada di kelas 6. Jadi rata-rata angka dan soal yang Ustazah berikan itu lebih besar dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi ketika antum tidak mengerti melihat video ini, lihat lagi ya nak ya. Jangan pernah bosan untuk belajar karena Allah menilai usaha antum. Dan Allah akan buat pikiran antum, otak antum akan mudah mengerti dengan materi yang Ustazah terangkan. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Ini ada soalnya. Nilai dari 2/7, nilai 2/7 dari 588.000 adalah, ini masih gampang ya. 2/7 dari ini artinya adalah kali. Berarti caranya 2/7 dikali 588.000 ya. Nah, ini gimana caranya lagi Zan? Antum semua ini udah belajar. Ustazah sarankan untuk antum yang kelas 6 itu menggunakan sistem coret-coret ya. Karena angka yang kita olah itu cenderung besar. Jadi ketika antum kalikan dulu baru dibagi, nanti sulit untuk penyederhanaannya. Oke. Nah, ini bisakah dibagi dengan bilang yang sama? Bisa. 7 bisa dibagi 7 ya. 7 bagi 7 berapa? 1. Sedangkan 588.000 bagi 7 hasilnya adalah 84.000. Oke, 84.000. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 2 dikali 84.000 berapa? Benar, hasilnya adalah 168.000. Mudah bukan? Nah, ini adalah contoh yang ini adalah soal kedua contohnya. Pak Surya adalah orang yang sangat dermawan di kampungnya. Hasil panennya setiap tahun dikeluarkan untuk dibagi-bagikan ke orang lain. Hasil panen jeruk Pak Surya pada tahun ini sebesar 1.440 kg. Banyak bukan? Sebanyak 1/36 bagian disedekahkan ke panti asuhan. Dan 1/18 bagian dibagikan ke tetangganya. Berapa sisa hasil panen Pak Surya? Nah, ini konsepnya berbagi ya. Antum kalau berbagi ke orang lain memang berkurang yang antum dapatkan, tapi Allah akan nambah. Jadi sebanyak apa antum menyedekahkan ke orang lain, begitu juga pahalanya akan mengalir terus menerus. Bahkan doa-doa anak yatim itu didengar oleh Allah ya. Jadi Pak Surya ini gampang sekali dia akan memperoleh doa-doa yang mudah diijabah oleh Allah. Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Kita baca ya kalimat per kalimatnya. Pak Surya adalah orang yang sangat dermawan di kampungnya. Hasil panennya setiap tahun dikeluarkan untuk dibagikan ke orang lain. Hasil panen jeruk Pak Surya pada tahun ini adalah 1.440. Jadi keseluruhannya 1.440. Sebanyak 1/36 bagian. Jadi 1/36 dari ini loh. Nah, kalau kata dari tadi Ustazah bilang dikali ya. Artinya apa? 1/36
36 dikali 1440. Nah, ini yang diberikan ke panti. Nah, artinya apa? Ini bisa dicoret ya, sama-sama bagi 36. 36 bagi 36, 1. 1440 bagi 36 berapa? Pintar, 40 ya. 40. Jadi 1 kali 40 dapat dia 40. Nah, lagi ini untuk panti asuhan. Kemudian 1/18-nya dibagikan ke tetangga-tetangganya. Jadi 1/18 itu dibagikan ke tetangganya. Dari lagi ya, dari hasil semuanya. Berarti 1440. Nah, tinggal kita bagi atau kita coret dengan nilai yang sama. Sama-sama bikin 18, bisakah? Bisa. Oke, 18 bagi 18, 1. 1440 bagi 18 berapa? Benar, 80. Berarti 1 dikali 80 berapa? 80 kilo. Nah, yang ditanya adalah sisa hasil panen Pak Surya. Jadi kalau sisa awalnya 1440, kemudian dikurang dengan 40, dikurang dengan 80. Jadi sisanya adalah 1320 kilogram. Nah, gampang kan? Nah, bayangkan sama antum tuh berapa banyak jeruk yang disedekahkan oleh Pak Surya, 40 kilo dan 80 kilo. Nah, luar biasa kan? Satu jeruk, satu pahala. Satu jeruk banyak pahalanya untuk Pak Surya. Apalagi dimakan oleh anak yatim. Nah, ini adalah contoh yang ketiga ya. Pak Rahmat adalah seorang karyawan perusahaan swasta. Beliau bergaji kecil, namun dari gajinya yang kecil dia tidak lupa untuk bersedekah untuk orang lain dan memberi bulanan untuk orang tuanya. Setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut, sepertiga digunakan untuk kebutuhan bulanannya. 1/5 untuk disedekahkan, 1/4 bagian untuk diberikan ke orang tuanya, dan sisanya diberikan ke sanak saudaranya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa banyak uang yang diberikan ke sanak saudaranya. Oke, satu persatu akan kita olah. Jadi, 1/3 dari gajinya itu digunakan untuk biaya bulanan. Jadi, 1/3 dikali berapa? 840.000 ya. Nah, 440.000. Bisakah dicoret? Bisa, Zah. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 840.000 bagi 3 berapa? 280.000. Oke. Nah, berarti 280.000 kali 1 berapa? 280.000 juga. Oke. Lagi. Kemudian 1/5 untuk disedekahkan. Berarti 1/5 dari 840 lagi. 1/5 dari 840.000. Oke. Bisa dicoret ya. Bagi sama-sama bagi 5. 5 bagi 5. 1/840 bagi 5 berapa? 168.000. 168.000. Nah, sama dengan 168 juga. 168.000 juga. Nah, lagi. Terus 1/4 bagian diberikan ke orang tuanya. Berarti 1/4 dikali 800 kali ini ya. 840.000. Sama dengan kita coret ya, sama-sama bagi 4. 4 bagi 4, 1. 840 bagi 4 berapa? Berapa? 210. Berarti
Oke. Nah, berarti tinggal antum kalikan, hasilnya adalah 210.000. Nah, gampang bukan? Nah, caranya lagi gimana? Nah, kalau sudah dikeluarkan semuanya berarti 840 dikurang 280 dikurang 168 dikurang 210. Hasilnya adalah 182.000 rupiah yang diberikan ke sanak saudaranya. Oke, gampang bukan? Nah, intinya antum baca baik-baik soalnya. Nah, ini soal yang terakhir contohnya ya. Esti membeli pita 7,5 meter. Yeni membeli juga 15 3/4 meter. Dan Rahma juga membeli 9 1/4 meter. Dari ketiga pita itu akan dibuat hiasan 24 1/2 meter. Yang ditanya sisa pita mereka adalah. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah sisa. Jadi kalau soleh-solehah pahami lagi, kalau membeli itu kira-kira barangnya bertambah atau berkurang ya? Bertambah. Artinya apa? Kita menambahkan semua pita di sini, baru kita kurangkan. Nah, ini cara gampangnya. Ini kita lihat pecahannya ini gampang sekali dijadikan desimal. Jadi Ustazah mau jadikan desimal semuanya. Berarti caranya adalah 7,5 kemudian Yeni membeli berarti tambah ya, ditambah 15,75. Zah, dari mana datangnya 15,75 nih Zah? Ini gampang ya, untuk menjadikan desimalnya aja. 3/4 si 15 tetap. Jadi 3/4 ini sama dengan 0,75. 0,75 kalau ditambahkan dengan 15 hasilnya adalah 15,75. Kemudian ditambah lagi 9,25 ya, 9,25. Ini kenapa 9,25 sama kayak tadi, 9-nya itu disimpan, berarti 1 yang dibagi 4. 1 bagi 4 berapa? 0,25, berarti 9,25. Kemudian dikurang dengan 24. Berapa? Dikurang dengan sebabus ya. Kacau nih. Kurang dengan 24,5. Sama kayak tadi caranya ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi, kita kurangkan, ini hasilnya adalah dapatnya 8,0. Nah, 8,0 ini sama dengan 8 meter. Jadi sisa pita mereka adalah 8 meter. Nah, itu materi kita kali ini, cukup mudah kan soleh-soleh semuanya. Jadi jangan berpikir soal cerita itu sulit, justru soal cerita itu menyenangkan dan membuat tantangan untuk kita tersendiri ya. Oke, kalau antum tidak mengerti, lihat lagi, pahami lagi. Ingat, Allah itu maha baik, maha membantu hamba-hambanya yang mau berusaha. Oke, bismillah ya. Itulah materi kita kali ini. Banyak maaf apabila ada salah-salah kata Ustazah, mohon maaf, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.